itu menghadapi pandemi COVID-19. Saya buka masker dulu. Sebelum kita mulai, ibu-ibu, saya minta ibu-ibu berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ibu-ibu, hari ini selesai kita akan belajar mengenai kepercayaan atau tradisi di masyarakat, yaitu yang mendukung atau tidak mendukung ibu melahirkan, setelah melahirkan, atau kebiasaan-kebiasaan pasca perawatan bayi baru lahir atau ibu menyusui. Perlu diketahui ibu, untuk pertemuan kedua kali ini tujuannya adalah ibu-ibu dapat mengetahui contoh atau kepercayaan atau tradisi yang biasa dilakukan terkait masalah yang mendukung atau tidak mendukung keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sebagai contoh ibu-ibu ya, kalau kita tahu di masyarakat kita itu sehabis melahirkan ibu-ibunya biasanya sering mengadakan selamatan, atau untuk ibu menyusui atau ibu melahirkan itu minum jamu. Ibu-ibu, kemarin kita sempat membahas yaitu hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, yaitu kebutuhan fisik dan mental. Mungkin ibu-ibu masih ingat apa aja kebutuhan fisik dan mentalnya atau hambatannya bayi baru lahir atau ibu-ibu menyusui. Nah, kali ini ibu-ibu itu saya minta untuk berdiskusi dulu satu sama lain, nanti ditulis pada kertas yang sudah saya siapkan apa aja kebiasaan masyarakat saat bayi baru lahir atau tradisi apa aja, baik yang mendukung atau tidak mendukung untuk ibu menyusui dan bayi baru lahir. Nah, saya berikan waktu 2 menit, silakan ditulis di sini, nanti sampean baca ibu. Monggo, ini kertasnya. Selamatan, minum jamu, ketan, tidak boleh makan pedas, tidak boleh keluar sebelum 30 hari. Ya. Gimana ibu-ibu, sudah diskusinya? Sudah ditulis? Sudah, Pak. Terima kasih ibu-ibu. Monggo silakan untuk disampaikan yang ditulis tadi yang saya tanyakan untuk berdiskusi, apa yang biasanya dilakukan kebiasaan di masyarakat setelah melahirkan atau ibu menyusui. Monggo disampaikan. Ya, yang pertama selamatan Pak, rokokan. Itu biasanya ibu sehabis melahirkan ya, atau anak baru lahir? Biasanya ya umur dapat 2 hari atau 3 hari rokokannya Pak, sekalian dengan diberi nama. Terus yang kedua, ibunya minum jamu Pak. Minum jamu tujuannya apa ya bu ya? Minum jamu Biar nggak melar. Biar nggak melar, biar air susunya lancar. Asinya lancar. Terus ada lagi? Biar mungkin bau badannya atau apa? Iya, bau badannya supaya harum Pak. Oke, terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Agar ibu-ibu tidak bosan ya, saya ajak permainan ini untuk melatih konsentrasi kita semuanya. Jadi biar jenengan tidak bosan gitu ya. Permainannya cukup angkat tangan kanan lalu diputar-putar, nunggu saya bilang diputar-putar. Bisa ibu? Angkat tangan kanan, diputar-putar. Kalau saya nanti bilang stop, baru stop gitu nggih. Diputar-putar, 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 stop. Lagi diputar-putar, diputar-putar, stop. Tangan kiri sekarang, angkat tangan kiri.
diputar-putar lagi, terus agak kencang ibu-ibu, diputar lagi agak kencang, stop. Sekali lagi, stop. Ternyata ibu-ibu kurang konsentrasi. Terlalu semangat. Gitu, ternyata ibu-ibu kurang konsentrasi ternyata, karena sudah malam mungkin. Ibu-ibu, perlu saya sampaikan ya, untuk pertemuan kali ini bahwa yang perlu diperhatikan adalah keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi. Jadi keluarga, lingkungan itu adalah faktor pendukung untuk tumbuh kembang bayi dalam mencegah stunting. Jadi ibu-ibu harus paham benar stunting itu apa. Stunting itu ternyata merupakan penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, dan itu bisa dilakukan dengan pencegahan ibu-ibu. Terus yang kedua, dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material ibu-ibu untuk mencegah stunting. Misalnya saat ibu-ibu tadi mengandung, terus apa yang diperlukan, ibu harus tahu saat mengandung itu ibu-ibu harus banyak makan makanan yang bergizi. Terus perlengkapan bayinya harus bersih, saat melahirkan juga gitu, kondisinya ibu-ibu juga harus bersih. Terus kasih sayang dari keluarga, misalnya ibunya sebelum mengandung atau setelah melahirkan, atau sebelum itu semuanya ibunya mencuci sendiri, tapi saat melahirkan atau setelah melahirkan atau saat mengandung, peran ibunya saat mencuci atau memasak harus digantikan orang lain. Kenapa? Karena ibu butuh ketentraman untuk anaknya yang dilahirkan nanti bisa sehat dan normal. Ibu-ibu, kertas itu sekalian nanti ibu dapat konsultasi atau melihat di keluarga ibu yang sudah melahirkan, atau saudaranya atau keluarganya atau tetangga terdekatnya, untuk ditulis kebiasaan apa saja yang boleh ataupun tidak boleh. Tentunya nanti akan saya bantu, akan saya sampaikan langkah-langkah apa saja atau kebiasaan-kebiasaan apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah untuk hal-hal yang mendukung saat bayi baru lahir atau ibu menyusui. Yang pertama adalah acara penyambutan bayi dan ibu setelah melahirkan. Ini biasanya dilakukan selamatan atau syukuran. Kalau di Minangkabau itu turun mandi, kalau di Batak itu mamoholi, dan masih banyak tradisi lainnya. Terus yang kedua, memberikan bedak dingin untuk ibu menyusui. Jadi biasanya ini terjadi di luar Jawa gitu. Supaya apa? Mungkin wajahnya akan terlihat lebih cantik atau memberikan efek lebih dingin kepada kulitnya ibu-ibu. Terus yang kedua, mengkonsumsi jamu dan daun katuk. Betul sekali ibu tadi sampaikan, yaitu mengkonsumsi jamu tujuannya apa? Ini untuk memperlancar ASI. Terus yang kedua, menambah nafsu makan. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi temulawak atau beras kencur, tentunya di dalamnya banyak terkandung zat gizi. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan pijatan pada punggung bayi, mungkin saat mandi atau bagaimana, secara sederhana aja, pelan-pelan ibu-ibu, jangan terlalu kuat. Terus pijatan di sekitar payudara agar ASI-nya lancar. Terus untuk selanjutnya, apakah faktor yang tidak mendukung keberhasilan dalam merawat bayi atau ibu menyusui? Yang pertama yaitu biasanya di daerah tertentu itu ada pantangan makanan. Jadi dilarang mengkonsumsi daging atau telur. Tujuannya apa? Agar ibunya itu lukanya cepat sembuh, atau nanti takut kena kutukan kalau kita sering makan makanan yang mungkin berbau-bau amis. Ini daerah tertentu seperti itu ibu-ibu. Jadi ibu setelah melahirkan hanya dikasih nasi sama garam. Untuk selanjutnya, praktek dukun beranak. Nah ini biasanya di daerah tertentu itu saat memutus tali pusar itu dukun beranak
menggunakan gigi untuk menggigit tali pusarnya, dan ini sebetulnya sangat berisiko tinggi terhadap penyakit tetanus itu. Terus untuk yang ketiga yaitu pengasingan setelah melahirkan. Di daerah tertentu ibu dan anak setelah melahirkan itu dipisah dulu. Kenapa? Karena ibu dianggap masih kotor sedangkan bayinya dianggap masih suci. Ini sangat berbahaya ibu-ibu untuk kesehatan bayi. Kenapa? Karena saat bayi usia 0 sampai 6 bulan itu sangat membutuhkan ASI untuk tumbuh kembang, otak ataupun fisiknya ibu. Terus untuk selanjutnya di daerah tertentu itu juga ada cara membersihkan diri yang harus mandi di sungai bagi ibu yang sudah melahirkan sama anaknya. Kenapa? Karena itu untuk melebur semua kotoran dalam dirinya. Nah, syukur-syukur kalau sungainya bersih. Kalau sungainya kotor kan akan tambah penyakit atau kuman, dan itu akan membuat anak akan semakin rawan untuk stunting. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu harus benar-benar bersih, harus benar-benar sehat. Agar apa? Agar tidak penyakit. Itu dulu ibu-ibu. Oh, tidak lupa untuk pemberian makanan ya. Ini biasanya di adat orang Jawa itu bayi baru lahir dikasih makanan pisang sama madu. Ini jelas tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena lambung bayi itu masih rawan sekali dan kecil. Jika dipaksakan itu akan merusak proses reproduksi di dalam bayi itu sendiri. Jadi madu, bubur itu belum waktunya lambung bayi menerima itu semuanya. Biar dikasih ASI dulu agar bayi itu lebih dapat mencerna dan dapat berkembang dengan baik. Itu dulu ibu-ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada saya, monggo. Tanya Pak, Ya ibu, monggo. kalau bayi atau ibu setelah hamil memakai usus atau gurita boleh Pak? Ibu setelah melahirkan pakai kemben atau gurita ya, sebetulnya di daerah tertentu memang seperti itu ibu-ibu. Jadi dianjurkan agar kondisi fisiknya kembali seperti semula, terutama perutnya itu kembali langsing lagi, atau bagaimana keinginannya seperti sebelum hamil. Jadi banyak di daerah lain seperti itu, terutama di pedesaan. Dan ini sangat tidak disarankan sebenarnya ibu. Kenapa? Karena kondisi rahim masih sangat-sangat butuh perhatian serius ibu. Kenapa? Karena setelah melahirkan itu kondisi rahimnya masih lemah. Kalau dipaksa diikat terlalu kencang, ini akan menimbulkan pendarahan, dan itu sangat berbahaya pada kondisi fisik ibunya. Nanti otomatis nanti juga berdampak pada bayinya. Kenapa? Mungkin bayinya akan tidak menerima ASI dengan maksimal. Itu, terima kasih pertanyaannya ibu. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, saya anggap cukup ibu. Yang jelas saya ingin ibu-ibu ke depan dapat menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan gizi atau kesejahteraan bayi baru lahir, dan juga gizi atau kesejahteraan bagi ibu menyusui. Jadi siap ibu ya untuk menulis itu semuanya. Nanti tolong dikumpulkan minggu depan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu-ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Sudah cukup ibu-ibu rupanya ya. Terima kasih ibu-ibu. Sekali lagi saya di sini nanti siap membantu jika ibu-ibu ingin bertanya atau ingin jauh lebih ingin mengetahui hal-hal apa saja terkait masalah ibu melahirkan. Dan kalau perlu nanti bisa saya hadirkan Bu Bidan atau tenaga desa setempat di bidang kesehatan, tentunya di pustu-pustu. Intinya saya siap membantu. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.